Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal adik-adik semua. Saya dengan Cevi Lufiana, biasa dipanggil adik-adik SMK Bani Saleh dengan BCL, Bu Cevi Lufiana, biar hemat dan efektif. Kali ini saya diundang dari OSIS SMK untuk tanya jawab seputar SMK Bani Saleh. Salam kenal ya Ibu. Ya, salam kenal. Nama saya Kaila Nadindra Zalfa. Oke, salam kenal Kaila. Ya. Oke Bu, pertanyaan pertama. Sejak tahun berapa sih Ibu bergabung di SMK Bani Saleh? Oh ya, alhamdulillah ya, Bani Saleh itu seperti labuhan terakhir buat saya. Karena dari semenjak saya lulus, dan Bani Saleh adalah tempat kedua saya mengabdi sebagai apoteker dan dalam dunia pendidikan. Nah, kebetulan saya adalah orang yang pertama yang masih ada di SMK Bani Saleh ini. Saat itu SMK Bani Saleh baru berdiri sekitar tahun 2009, seperti itu. Dan memang perjuangannya kita berdarah-darah dan sampai seperti ini jatuh bangun yang luar biasa. Oke, berarti Ibu sudah cukup lama sekali ya di Bani Saleh ini. Sangat lama, kalau dibilang peletakan batu pertama mungkin saya sudah hadir di sini. Oke, untuk karena Ibu udah lama nih Bu, Ibu tahu nggak sih filosofi berdirinya SMK Bani Saleh ini? Kayak pendirinya, terus kenapa dibangun di Jalan Kartini ini? Oke, saya coba berbagi. Jadi SMK Bani Saleh itu di bawah Yayasan Bani Saleh. Nah, Yayasan Bani Saleh ini pendirinya adalah Dr. Subki. Beliau itu adalah seorang dokter dan juga sebagai ustadz. Kemudian lagi punya visi misi yang masya Allah banget, yaitu benar tauhidnya, benar agamanya, benar sholatnya. Nah, dari visi misi itu beliau mendirikan mendirikan sekolah yang sebelumnya sudah ada di rumah sakit, dan beliau berkembang ke arah pendidikan. Saat itu memang belum ada SMK, jadi baru ada Akper ya, kalau dulu tuh Akper, Akademi Perawat, yang sekarang namanya Stikes Bani Saleh. Kemudian lagi berjalannya tahun yang cukup lama, dan harapan pendiri Yayasan Bani Saleh ini bagaimana tanah di Jalan Era Kartini ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan ramai, banyak siswa-siswi, banyak mahasiswa. Akhirnya ada ide ya, ada wacana, khususnya ide dari petinggi-petinggi Stikes ya, dari Stikes lah intinya, bagaimana akan didirikan SMK Bani Saleh. Nah, saat itu seperti biasa mengurus perizinan, cari tahu berkas apa yang harus dibutuhkan dalam perizinan SMK, disiapkan, ada timnya tersendiri, disusun dibentuk SDM-nya. Dan yang pertama kali itu saya ingat banget, nama kepala sekolahnya Bapak Heri Purwanto. Beliau seorang apoteker yang sudah berjasa dalam membangun SMK Bani Saleh, seperti itu. Nah, jadi saat itu semua kita di bawah bimbingan Stikes Bani Saleh, mulai dari pembiayaan, kemudian pokoknya benar-benar Stikes Bani Saleh ini seperti ibu kandung lah bahasanya ya, mengemong kita, membimbing kita sampai SMK Bani Saleh seperti ini. Jadi awalnya memang itu ya, kita memang sangat sangat ide dari Stikes lah intinya dalam mendirikan SMK ini. Jadi pertama adanya Stikes dulu, baru ada SMK Bani Saleh gitu. Iya, betul. Oke. Terus kalau untuk kurikulum di Bani Saleh di SMK ini, kurikulumnya menggunakan kurikulum apa Bu? Oh ya. Nah, kalau mengikuti kurikulum, tentunya kita nggak bisa sembarangan kurikulum. Tentu ada panduannya. Panduan kita siapa? Panduan kita itu Dinas Pendidikan. Nah, arahan dari pengawas, dari Dinas Pendidikan, kurikulum itu harus update sesuai yang diarahkan dari pemerintah. Saat ini, tahun ajaran ini, kita menggunakan K13 dan kurikulum Merdeka. Insya Allah nanti kita sedang sedang proses ke kurikulum Merdeka. Kalau yang kelas 10 kalau nggak salah sudah kurikulum Merdeka, seperti Jadi itu. Ada 2 kurikulum ya? Iya, ada 2 kurikulum. Oke. Terus
pertanyaan selanjutnya, sistem pengajaran di SMK Bani Saleh ini gimana sih Bu? Oh iya. Sistem pembelajarannya. Nah, untuk sistem pembelajaran di Bani Saleh ini memang diciptakan bagaimana siswa itu menyenangkan. Artinya diatur sedemikian rupa oleh Ibu Nelly sebagai wakakurikulum bahwa pembelajaran ini efektif, efisien, dan menyenangkan. Dicarilah cara apa yang akan yang untuk mencapai itu efektif, menyenangkan tadi. Maka tahun ajaran ini kita tetapkan ini ya. Jadi ada namanya kayak sistem blok gitulah ya. Ini blok kejuruan seminggu, ada blok non kejuruan seperti seminggu. Kalau sebelum-sebelumnya juga yaitu kita selalu evaluasi pembelajaran yang selalu kita lakukan seperti itu. Intinya adalah bagaimana pembelajaran itu efektif, efisien, dan menyenangkan, dan kurikulum yang kita targetkan, yang ditargetkan itu tercapai seperti itu. Oke, kan ini sekolah kejuruan ya Bu. Ada kejuruan apa aja sih di SMK Bani Saleh ini? Dan perbedaan kejuruan itu tuh apa? Ya. Jadi gini, memang mungkin bagi adik-adik yang baru bergabung di dunia SMK, nama yang masih asing mungkin di telinga. Taunya dulu SMP masih SMA gitu. Untuk ke SMK itu belum, brandingnya belum baik banget. Tapi akhir-akhir sini SMK ini banyak banget, apalagi di Kota Bekasi itu ada 148 SMK, 15 SMK negeri, sisanya SMK swasta. Dan Bani Saleh adalah salah satunya SMK yang mana prodinya itu beda dengan SMK yang lain. Maksudnya gimana? Kalau yang lain mungkin banyak, ada jurusan TKR, TKJ, kemudian ada multimedia, ada akuntansi. Bani Saleh sendiri concern untuk prodinya adalah jurusan farmasi dan analis kimia. Nah, pertama kali berdiri Bani Saleh ini yaitu jurusan, makanya dulu kita namanya SMK Farmasi Bani Saleh gitu. SMK menengah kejuruan swasta. Bani Saleh Farmasi, Bani Saleh ada farmasinya. Tapi 3 tahun setelah berjalan ada ide dari tim bagaimana kalau kita membuka jurusan baru yaitu jurusan analis kimia. Nah, untuk bedanya sendiri tentu rumpun ini adalah rumpun di bidang kesehatan dan bidang kimia. Nah, maksudnya gimana? Mungkin sering terdengar ya, apa itu farmasi? Farmasi itu adalah ahli obat atau di bidang obat-obatan. Jadi tentunya sudah kebayang apabila adik-adik belajar di sini, maka yang diajarkan itu tentang obat-obatan. Sulit nggak? Insya Allah nggak sulit ya, karena setiap sekolah pasti ada tingkat kesulitannya masing-masing. Yakin banget. Mau itu TKR, TKJ pasti ada kesulitannya. Sama juga dengan SMA. Lalu kalau analis kimia ini adalah jurusan yang memang sangat bagus banget ya. Karena kenapa? Karena dia yaitu jurusannya mungkin agak terdengar asing, jurusan kimia, dan anak SMP jarang baru dengar kali istilah kimia itu. Nah, analis kimia ini adalah sebuah jurusan yang menurut saya pribadi adalah yang bagus banget. Karena hampir seluruh industri itu membutuhkan lulusan analis kimia seperti itu. Nah, ngapain nanti dia? Nah, analis kimia ini punya peran bagaimana dia menganalisis, berada di bagian QC, berada di bagian analisis limbah, kemudian bagaimana sebuah produk itu berkualitas dan dapat digunakan dengan baik dan aman oleh masyarakat seperti itu. Seperti obat, misalnya obat itu dinyatakan berkualitas, obat itu dinyatakan aman oleh siapa? Nah, di pabrik farmasi ini ada seorang analis kimia, dan analis kimianya ini yang akan menganalisis apakah obat ini aman atau enggak. Apabila aman, baru bisa rilis dijual ke pasaran seperti itu. Oke, jadi kedua jurusan tersebut itu emang dibutuhkan di setiap semua industri ya Bu ya? Ya, sangat dibutuhkan. Farmasi biasanya orang meninggal pasti sakit, pasti butuh obat. Orang sakit pasti butuh obat. Dan salah satu pekerjaannya adalah bagaimana meracik obat dengan baik dan benar. Oke, udah nih Bu, kan kita udah ngomongin dari sejarah Bani Saleh awal berdirinya. Nah, sekarang saya mau tanya, ada ekskul apa aja sih di Bani Saleh, dan berdirinya tuh kapan ekskul pertama di Bani Saleh? Ya, untuk ekskul sejak tahun pertama SMK Bani Saleh berdiri sudah ada, tapi saat itu belum banyak. Dan bagaimana kita memediasi atau menyalurkan bakat-bakat anak itu lewat ekskul itu.
Dan saat itu seingat saya itu pertama kali itu sudah ada PMR, ada Paskibra. Dan alhamdulillah ya, dengan bantuan para pelatih kita sempat jadi juara di Kota Bekasi. Waktu itu saya sempat juga jadi pembina PMR ya, pernah membawa pulang yang pialanya besar banget. Nah, tahun pertama sudah ada, kemudian bertambah tahun, bertambah eskulnya. Bisa dikatakan lengkap lah saat ini. Ada Paskibra, ada PMR, ada Pramuka, apalagi Pramuka ya. Sebuah eskul wajib ya, memang diwajibin dari pemerintah gitu. Bagaimana nilai-nilai karakter itu banyak banget di Pramuka, dan luar biasa kalau diikuti dengan baik akan merubah karakter kita. Kemudian lagi ada eskul KIR, ada bagaimana menyalurkan bakat dan seni, ada eskul seni dan apa ya, lupa saya. Oh ya, Studio 66 ya, Studio 66. Nah, Studio 66 ini juga waktu awal-awal belum ada, tapi setelah berapa tahun baru muncullah Studio 66. Ada di bidang tari, bidang ini ya lukis ya, ada drama, macam-macam lah di situ, seperti itu. Oke, baik. Udah nih Bu, pertanyaan selesai. Tapi ada nih pertanyaan bonus dari kita. Kesan dan pesan Ibu selama mengajar di SMK Bani Saleh ini gimana sih? Ya, untuk kesan dan pesan, yang pertama adalah ya intinya adalah saya banyak berubah di Bani Saleh ini ya. Artinya karena ini lembaga Islam gitu kan, dan memang kita tidak boleh lepas dari iman, berada di lingkungan yang orang-orangnya solih itu akan mendukung kita menjadi manusia yang baik juga. Dan memang saya senang ya berada di sini. Buktinya dibuktikan dengan kerja saya yang udah cukup lama dari tahun 2009 sampai sekarang 2023. Insya Allah belum pernah mengajukan surat resign. Bekerja nyaman itu penting, bukan sekedar bekerja gaji besar. Jadi yang saya cari kenyamanan, ya kenyamanan. Teman-temannya di sini, guru-gurunya sangat baik, sangat kompak, tidak ada sikut menyikut. Dan itu yang menjadi indikator saya bisa betah di sini, nyaman gitu. Ditambah lagi saya pengen banget ini ya, guru itu adalah mungkin profesi yang sangat mulia. Ya mungkin bisa ini ya, ladang pahala buat saya ketika merubah anak yang belum baik menjadi baik, belum benar menjadi benar. Nah, kalau anak yang sudah pintar menjadi lebih pintar, itu mah sudah biasa. Tapi mengubah anak yang belum baik menjadi baik itu ada pahala yang besar buat tabungan akhirat. Kelak nanti pulang ke pangkuan ilahi, saya sudah menjadi insya Allah harapannya adalah meninggal dengan husnul khotimah, seperti itu. Oke, alhamdulillah sudah selesai tanya jawabnya. Terima kasih ya Ibu atas waktu dan informasi seputar Bani Salehnya. Sama-sama, terima kasih banyak saya sudah diundang dalam podcast ini. Kurang lebihnya seperti itu tentang gambaran Bani Saleh. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.